الفاتحة بنية القبول وتمام كل سوء والمأمول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمين في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacanya mana? Mata alima walam yajlis. Apa? Wa mata alima walam yajlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع لنا به وببركة عظمه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه. ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته. Manakala ia tahu walam yajlis dan dia tidak duduk, batalat salatuhu, batal salatnya. Masalah ini masih menyangkut masalah makmum yang
tidak tahu, dikira imamnya sudah salam, akhirnya dia bangun. Ya. Setelah dia bangun ternyata imamnya belum salam. Ya. Maka dia harus balik duduk lagi. Dia harus balik duduk lagi. Nah, di sini wa mata alima. Apabila dia tahu bahwasanya dia berdiri sebelum salam imam. Kalau tadi kan dia nggak tahu, sekarang dia tahu imamnya belum salam. Makmum ini dia bangun aja, berdiri. Imam belum salam dan makmum tidak balik duduk, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Ya. Jadi kalau dia sengaja tahu berdiri, imam belum salam, dia udah nggak sabaran berdiri aja, dan dia nggak segera duduk, maka batal sholatnya. Karena dia wajib mengikuti imam untuk duduk. Wajib mengikuti imam untuk duduk. Meskipun imamnya sudah salam. Meskipun imamnya sudah salam, harus duduk. Wabihi faraqa man qama an imamihi fit tasyahudil awwali amidan fa innahu yu'taddu bi qira'atihi qabla qiyamil imami li'annahu la yalzamul 'audu ilaihi. Dengan ini berbeda. Dengan ini maksudnya dengan keharusan duduk seperti yang tadi dibahas. Kalau makmum berdiri lebih dahulu sebelum salam imamnya, maka makmum wajib duduk. Itu ya, wajib duduk, ngikutin. Wabihi dalam hal ini berbeda. Man qama an imamihi fi tasyahudil awwali. Orang yang bangun dari imamnya pada tasyahud awal amidan dalam keadaan sengaja. Imam masih tasyahud awal. Makmum ya, sengaja lebih dahulu dari bangunnya dari imam. Fa innahu yu'taddu bi qira'atihi, maka sesungguhnya dianggap dengan bacaan makmum qabla qiyamil imami, sebelum berdirinya imam. Li'annahu la yalzamuhul 'audu ilaih, karena itu tidak melazimkan makmum harus kembali. Berbeda dengan tasyahud awal. Jadi gambaran ini, imam tasyahud awal, makmum tasyahud awal. Makmum berdiri lebih dahulu, imam belum. Nah, sengaja berdirinya. Lalu makmum baca Fatihah. Bacaannya itu dianggap, artinya dianggap sah. Ya, dianggap sah.
qabla qiyamil imami, sebelum berdirinya imam. Kenapa? Karena makmum yang sudah dengan sengaja dia berdiri, tidak wajib dia harus duduk lagi. Oh ya, nggak wajib duduk. Jadi kalau dia sudah berdiri, nggak wajib duduk. Boleh dia diam berdiri, nungguin. Nggak harus. Ya. Beda kalau yang tadi, imam belum salam, dia sudah berdiri. Tuh, ya. Nah, kalau dia nggak segera duduk, batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Makmum masuk ketika imamnya tasawuf akhir, dia kan ingin melanjutkan sholat rakaat yang berikutnya. Kapan batasan dia boleh berdiri? Apakah salam pertama, apa salam kedua, Pak Ustaz? Ya. Bahasan ini kita sudah ulas kemarin, ya. Jadi batasnya apa? Salam kedua. Jadi kalau salam kedua baru dia berdiri. Itu yang sempurnanya. Kalau dia bangun setelah salam yang pertama, maka tidak sempurna. Itu batasannya adalah salam kedua. Nah, gitu ya. Tadi bahasan itu. Jadi kalau tasyahud awal nggak wajib balik. Kalau dia mau balik silakan, tapi nggak wajib. Wa syurita liqudwatin syurutun. Disyaratkan ada beberapa syarat dalam berjamaah. Nah, sekarang syarat-syarat sholat berjamaah. Kalau mau sholat berjamaah harus tahu syarat-syaratnya. Minha diantaranya niyatu iqtidain au jamaatin. Pertama, niat mengikut atau berjamaah. Awi timamin bil imamil hadiri, atau menjadi makmum dengan imam yang ada. Awil salati ma'ahu, atau salat bersama imam. Au kaunuhu ma'muman, atau keadaannya sebagai makmum. Jadi syaratnya kalau mau berjamaah, dia harus niat mengikut atau berjamaah atau menjadi makmum imam yang hadir, atau sholat bersama imam ini, atau sebagai makmum. Niatnya gitu. Ya kalau gampangnya usolli fardhu maghrib makmuman, gitu. Ya. Jadi jangan dia sebut makmum. Ya, atau sholli fardhu maghrib muqtadiyan lil imam. Bisa. Ya. Jadi harus niat menjadi makmum. Menyebut imamnya boleh. Saya makmum dengan imam yang ini. Boleh. Umpamanya, biasanya setelah selesai banyak jamaah. Nah, yang mana yang harus saya pilih imamnya? Nah, ditentuin. Saya berjamaah dengan imam yang ini. Tuh, ya, nggak usah nunjuk. Hati kita tahu imam yang ini. Udah. Gitu ya. Tapi kalau saya berjamaah dengan yang mana aja, nah itu nggak bisa. Harus tertentu. Ya. Ntar kalau yang mana aja repot. Yang atau belum nih udah. Kan kadang nggak sama.
Boleh nentuin nama, asal jangan salah. Kalau salah nggak sah. Ya. Ini kayaknya imamnya Ali nih. Ya. Saya makmum kepada Ali. Pas kelar salam, bukan Ali. Tuh ya, si Umar. Nah, berarti sholatnya nggak sah. Karena salah bermakmumnya. Pakai nyebutin nama sih. Tuh ya, kalau salah. Tapi kalau dia nggak nyebutin nama, saya makmum kepada yang ini. Sah. Siapa aja. Yang ini aja pokoknya orang yang ini. Mau siapa namanya kek. Nah tuh ya. Kalau dia nyebut namanya salah, nggak sah. Tapi kalau namanya nggak salah, sah. Tuh ya. Jadi wajib makmum wajib niat makmum. Kalau dia nggak niat makmuman, maka sholat jamaahnya tidak sah. Harus niat makmum. Ma'a taharrumin, beserta takbiratul ihram. Jadi niatnya berbarengan takbiratul ihram. Ayyajibu an takuna hazihi niyatu muqtarinatan ma'a taharrumi. Yakni wajib niat ini berbarengan serta takbiratul ihram. Allah, hadirkan makmuman. Wa idza lam taqtarin niyatu nahwil iqtida'i bitaharrumi lam tan'aqidil jum'atu. Apabila dia tidak membarengkan niat bermakmum dengan takbiratul ihram, kalau Jumat tidak jadi Jumatnya. Ya. Jadi kalau makmum berjamaah, niat takbiratul ihramnya itu harus berbarengan. Niat makmumnya harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya. Kalau nggak berbarengan dengan takbiratul ihram, bila mana sholat Jumat yang nggak jadi. Ya. Sholat Jumatnya nggak jadi. Kenapa? Karena syarat sholat Jumat harus berjamaah. Syarat sholat Jumat harus berjamaah. Kalau dia nggak niat makmuman, maka nggak sah, nggak jadi sholatnya. Lishtiratil jama'ati fiha, karena Jumat itu disyaratkan berjamaah. Watan aqidu ghairuha furoda, dan sholatnya jadi selain Jumat dalam keadaan sendiri. Jadi kalau niatnya tidak berbarengan, ya, niatnya nggak berbarengan, bukan selain Jumat, maka sholatnya sah jadi, tapi tidak dihitung berjamaah. Itu sholatnya sah tapi tidak dihitung berjamaah, dianggap furoda munfarid. Falau taraka hadhihi niyata aw syakka fiha
wa taba'a musalliyan fi fi'lin ka'an hawiya lirruku'i mutabi'an lahu aw fi salamin bi an qasada zalika min ghairi iqtida'in bihi wa talla urfan intizaruhu lahu batalat salatuhu. Kalau dia meninggalkan niat makmuman ini, niat berjamaah ini, atau ragu-ragu padanya, pada niat, dan dia mengikuti orang yang sholat pada perbuatannya, ka'an hawiyah, seperti dia turun untuk ruku mengikuti imamnya yang ruku, au fi salamin, atau pada salamnya, bi an qasada zalika, bahwa ia bermaksud yang demikian itu dengan tidak mengikutinya dan panjang menunggunya, batalat salatuhu, batal salatnya. Kalau dia nggak niat jamaah, dia nggak niat jamaah, tapi dia ngikutin gerakan-gerakan imam. Imam ruku dia ruku, imam sujud dia sujud, tuh ya. Dan dia memang bermaksud tidak mengikuti imam, tapi jedanya panjang, itu bisa batal. Contoh, dia sudah baca surah, imam masih baca surah, dia nungguin, nggak boleh, nggak boleh. Dia harus ruku duluan, karena dia tidak niat berjamaah. Kalau dia niat berjamaah, dia harus ngikutin. Kalau dia nggak niat berjamaah, maka nggak boleh nungguin. Kalau mau baca surah lagi. Jadi kan kadang suka ada imamnya kita anggap bacaannya salah, sehingga kita niat mufaroqah. Nah, cuman kalau niat mufaroqah di tengah-tengah, di mana orang itu banyak yang tetap ngikutin, kan jadi rame. Maka kita seakan-akan membarengi imam, tapi sebenarnya tidak berniat mengikuti imam. Itu boleh. Tapi syaratnya jangan nunggu terlalu lama. Tuh, ya. Umpamanya kita sudah baca surah, tambahin lagi, ya. Atau bacanya jangan cepet-cepet. Tuh. Jadi kalau kita sudah baca Fatihah atau surah, ya, atau kita baca Fatihah doang, imam harus baca surah, kita nggak baca surah, nungguin, nah itu batal tuh. Karena nungguin imam berarti dia tidak niat berjamaah, tapi dia ngikutin imam, nah itu nggak boleh. Atau salam, dia udah salam, dia sudah baca tahiyat, kan berhenti, imamnya belum salam. Harusnya kalau dia udah selesai dia salam, dia nungguin, batal. Tuh ya, batal. Atau kalau mau salam aja dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pura-pura dah. Pura-pura begini tahiyat gitu ya.
Wa niyatu imamatin au jama'atin sunnatun li imamin fi ghairi jum'atin. Kalau niat menjadi imam atau berjamaah itu sunnah bagi imam fi ghairi jum'atin pada selain Jumat. Jadi kalau niat imaman itu sunnah. Imam berniat imam itu sunnah. Kalau imam tidak niat imam, sah sholatnya. Ya. Imam gak niat imaman, sah. Tapi tidak mendapatkan keutamaan berjamaah. Tapi kalau Jumat, imam wajib niat imaman. Kalau Jumat, imam wajib niat imaman. Sholli fardhu Jum'ati rak'atain imaman, wajib. Tapi kalau salat biasa, imam boleh niat imaman, boleh enggak niat imaman. Tapi kalau dia niat imaman, dapat jamaah. Kalau dia enggak niat, enggak niat imaman, dia enggak dapat jamaah. Rugi di situ. Liyanala fadlal jamaati, agar mendapatkan keutamaan berjamaah. Kalau dia imam niat imaman, maka dia mendapatkan keutamaan berjamaah. Kalau Jumat wajib. Si imam aja. Kalau Jumatnya enggak semua. Jadi si imamnya aja. Ya, kan makmum enggak tahu. Nah, kalau makmum tahu baru. Jadi bagi si imamnya aja. Kalau makmum tahu imamnya salah, baru. Sholat apa? Sholat Jumat. Iya. Ya dia langsung aja niat imaman. Situ. Yang penting dia niat imam. Walil khuruji min khilafi man aujabaha, dan karena keluar dari perselisihan orang yang mewajibkannya. Nah, ada pendapat yang mengatakan imam itu walaupun bukan sholat Jumat wajib niat imaman. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunnah, niat imaman itu sunnah bagi imam pada selain Jumat. Wa tasihhu niyatuha ma'a taharrumihi wa illam yakun khalfahu ahadan. Sah niat berjamaah bersama takbiratul ihram meskipun di belakangnya tidak ada orang. Jadi walaupun nggak ada orang, dia niat imaman, sah. In wasiqa bil jamaati 'alal aujah. Jikalau bisa dipercaya akan ada jamaah menurut kaul aujah. Asalkan ada harapan bakal ada yang berjamaah, dia niat imaman.
Allah, niat imaman. Dia ada orang lagi wudu, tuh ya. Ada orang lagi wudu, ya udah dia berat, nah ada dia paling nyusul Allahu Akbar, itu udah. Nggak taunya kagak jamaah. Gitu. Li'annahu sayasiru imaman, karena dia akan menjadi imam. Fa illam yanwi walau li adami ilmihi bil muqtadina hasalalahumul fadlu dunahu. Maka jikalau dia tidak niat, dan meskipun karena tidak taunya dengan orang yang bermakmum, hasalalahumul fadlu, maka hasillah bagi mereka mendapatkan keutamaan dunahu, tidak si imam. Jadi makmum ikut jamaah, makmum gak niat imaman, yang dapat jamaah si makmum, imam gak dapat. Seperti imamnya makmum masbuk, sendiri dia, ada ikut jamaah. Kalau ini yang dia kan niatnya nggak jadi, bukan imam, emang awalnya makmum, lalu menjadi imam. Kalau dia niat imaman, dia dapat jamaah. Tapi kalau dia nggak niat imaman, dia nggak dapat jamaah. Wa innawahu fil asna'i hasal lahul fadlu min hina izin. Jikalau dia niat di tengah-tengah, hasalalahul fadlu min hina izin. Hasil baginya keutamaan berjamaah ketika itu. Jadi kalau dia niat di tengah-tengah, pada ketika itu hasil mendapatkan jamaah. Jadi tengah-tengah tuh, lagi makmum masbuk, dia berdiri, imam datang, makmum datang. Nah, dia niat imaman, hasil dapat jamaah.